got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, right? Whoa, how you fucking with these hoes out? Halo Adik Jenny. Halo Kak. Nah, Kak Ayu punya cerita sama Adik Jenny. Adik Jenny mau dengar nggak? Mau. Nah, sebelum kakak membagikan cerita sama Jenny, kita lihat dulu sampulnya. Ini adalah buku cerita untuk Adik Jenny. Yeay, cantik banget tuh. Cantik. Ini Adik Jenny lihat ini warna apa? Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, biru. Di sini ada beberapa orang ya. Ada siapa aja? Ada Bu guru sama 3 anak muridnya. Oke, betul sekali. Jadi ini adalah buku cerita. Sampulnya menarik kan? Menarik sekali Bu. Oke, jadi di sini ada beberapa cerita yang akan Ibu bagikan untuk Jenny. Nah, hari ini cerita yang akan Ibu bagikan untuk Jenny adalah saling menolong sesama. Apa? Saling menolong sesama. Oke, nah kakak mau tanya nih sama Jenny. Jenny pernah menolong sesama? Pernah menolong sesama nggak? Pernah Pernah. Di mana? di itu rumah. Kan mama saya minta tolong Ah. Jenny tolong siram bunga. Ya saya ikut. Selain menolong menyiram bunga, apalagi? Pergi belanja. Pergi belanja. Hebat ya Jenny. Ya. Nah, Kak Ayu punya cerita untuk Jenny. Apakah Jenny mau mendengarkannya? Mau. Ya, temanya adalah saling menolong sesama. Nah, penulis buku cerita ini adalah Luciana Herda. Dengarkan Kak Ayu ya. Iya. Pagi yang cerah diiringi kicauan merdu burung-burung, Laura bermain di halaman rumahnya dengan penuh semangat, yaitu menuju ke sawah. Jenny pernah ke sawah nggak? Pernah. Ngapain di sawah? Kami pergi makan mie, Makan foto. mie. Bagus sekali Bu Guru. Oh. Padinya itu hijau-hijau. Iya. Di sana Jenny ngapain di sawah? Kami cuma hanya makan mie, makan rujak, sama foto-foto. Oke. Nah, Laura ini pergi ke sawah dengan wajah yang berseri-seri. Tampak sesuatu yang membuat dia bahagia, membawa sebuah botol minum sambil bernyanyi sepanjang perjalanan. Akhirnya Laura ini tiba di sawah. Ternyata di sawah ada bundanya. Bundanya itu adalah ibunya sendiri. Nah, si Laura memanggil bundanya itu adalah bukan ibu tetapi bunda. Itu adalah panggilan kesayangannya. Nah, terus pagi-pagi kata bundanya, "Kok pagi-pagi begini Laura? Kamu kok udah datang ke sawah, mau ngapain?" ujar bundanya. "Bun, hari ini kan hari ibu sedunia, jadi sekolah libur. Lagian juga kan masih COVID. Kata guruku di rumah aja begitu." Kata bundanya, "Oh iya, Bunda senang kamu datang ke sawah. Terus Laura kesini mau buat apa? Kan Mama cuma sebentar datang ke sini, Kak. Mama hanya melihat karyawan untuk kerja." "Ya, pengen kesini aja," kata Laura, pengen membantu siapa tadi? Mamanya, ya bundanya. Terus saking dia tahu bahwa hari ini adalah hari ibu sedunia, dia mengatakan begini, "Happy Mother Day, Bunda. Selamat Hari Ibu. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang terbaik untuk Laura, merawat Laura dari kecil hingga sekarang." Terus selalu memahami Laura, Laura sangat sayang sama Bunda. Jawab Laura lalu memeluk bundanya. Bagaimana memeluk? Begini. Ya. Mendengar ucapan sang anak, bundanya meneteskan air mata. Coba kakak mau tanya, kenapa ibunda Laura meneteskan air mata? Mungkin pas Laura peluk hanya bundanya sedih. Iya, bundanya terharu
baru karena sifatnya Laura itu sudah menunjukkan dia dewasa. Dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengatakan bahwa dia sudah bundanya bisa merawat dia dari kecil hingga dewasa. Laura memang beruntung memiliki orang tua yang benar-benar memahami dirinya. Meskipun tahu Jenny, ayahnya Laura ini jarang di rumah karena harus bekerja di luar kota dan hanya bisa pulang 1 kali dalam sebulan. Di usianya yang ke-9 tahun, dia selalu membuat bundanya tersenyum tanpa diminta apapun. Begitu. Nah, hal yang sederhana untuk bisa bantu bundanya, tak heran jika karyawan yang bekerja pada mereka selalu memuji Laura dengan suka menolongnya. Tahu Jenny, Ayu masih punya lanjutan cerita. Keesokan harinya, Laura sudah bersiap-siap untuk mengikuti kelas secara daring. Daring itu artinya mengikuti pembelajaran sekolah lewat HP. Jenny pernah nggak melakukan pembelajaran lewat HP? Pernah dulu ya waktu COVID itu. Oh, COVID Jenny di mana dulu? Di rumah atau di karantina? Karantina sekarang. Kami di rumah saja. Kami tidak karantina, cuma di rumah. Tapi waktu COVID Jenny nggak keluar kan? Enggak. Puji Tuhan. Jenny nggak pernah kena COVID? Pernah tidak? Oh tidak. Nah, Laura terkadang kesulitan menggunakan Zoom, menggunakan HP. Akhirnya bundanya selalu mendampingi siapa? Laura. Suatu hari Jenny, bundanya sakit sehingga Laura melihat bundanya sangat sedih. Laura, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur karena sakitnya semakin parah. Kasihan ya, kasihan sekali. Sedangkan tidak ada seorang ayah di rumahnya itu. Ayahnya hanya bisa pulang 1 kali dalam sebulan. Dan melihat bundanya tidak bisa menemani dia belajar dan dia tidak bisa bundanya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Akhirnya si Laura menolong siapa? Bundanya, mencuci piring, menyapu, membersihkan rumah. Kakak mau tanya sama Jenny, pernah nggak Jenny membantu orang tua di rumah? Pernah membantu orang tua pas orang tua sakit, bantu orang tua menyiapkan makanannya, pernah nggak? Tidak, Bu. Kenapa? Kan ada kakak saya. Nah, dari cerita ini kita boleh belajar bahwa pentingnya menolong sesama. Beberapa hari kemudian dengan Laura membantu orang tuanya, akhirnya orang tuanya sangat beruntung memiliki anak seperti Laura. Jadi, dari cerita Kak Ayu ini kita sangat penting untuk menolong sesama. Terlebih dahulu menolong siapa? Orang tua. Jadi kita harus tahu kondisi orang tua kita bagaimana. Nah, demikian cerita Kak Ayu. Apa yang jadi dapat dari cerita Kak Ayu hari ini? Yang pertama, kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Ya. Setelah itu, kalau kita sudah menolong orang lain, pasti kita juga akan ditolong orang lain. Ya. Nah, di situ juga seperti yang Laura sampaikan pada ibunya yang pas hari ibu itu kan, dia mengucapkan terima kasih karena mamanya sudah mengasuh dia dengan baik. Ya, dalam Alkitab mengatakan Galatia 6 ayat 7b, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi kalau kita menolong orang lain juga akan menolong kita. Terima kasih ya Jenny. Terima kasih juga Oke. sudah baca ceritanya. Oke, dadah.